Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi adik-adik dengan saya Muhammad Kahfi, guru mata pelajaran sosiologi dan antropologi. Oke, pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai antropologi. Seperti yang kalian lihat di tayangan, ya, judulnya Mengenal Antropologi. Jadi ini adalah materi dasar, materi awal untuk kelas 10 jurusan bahasa. Tentunya untuk mata pelajaran antropologi. Ya. Nanti yang akan kita bahas dalam video pembelajaran kali ini yaitu diantaranya mengenai pengertian antropologi sebagai konsep dasarnya, ya, supaya kalian tidak salah kaprah mengenai antropologi. Kemudian kita akan bahas juga mengenai objek kajian antropologi. Apa sih yang dipelajari dalam antropologi? Nah, objek kajiannya apa? Kemudian berikutnya nanti yang terakhir kita akan belajar pula mengenai cabang-cabang ilmu antropologi. Nah, bagi kalian adik-adik, supaya kalian memahami lebih lanjut mengenai antropologi dan tidak ketinggalan, silahkan simak video saya ini hingga selesai. Dan di tengah-tengah video ini nanti juga akan ada tugas yang perlu kalian kerjakan, jadi jangan sampai terlewatkan karena di tengah-tengah video ini akan ada tugas yang perlu kalian kerjakan. Oke, sebelum dilanjut ke pembahasan, jangan lupa untuk di like video ya, like video saya ini, kemudian di komen, kemudian jangan lupa juga untuk di subscribe. Nah, like, comment, and subscribe gitu. Dan jika berkenan silahkan kalian share video saya ini ke teman-teman kalian atau ke siapapun supaya banyak yang mendapatkan manfaat dari video saya ini. Terima kasih. Oke, kita mulai fokus pelajaran kita kali ini yaitu mengenal antropologi. Mungkin kalian atau beberapa di antara kalian masih asing mengenai antropologi gitu karena di SMP atau MTS kalian tidak mendapatkan mata pelajaran antropologi. Yang kalian dapatkan adalah mata pelajaran IPS. Nah, antropologi mungkin ada di situ tapi secara tersirat ya, tidak secara khusus. Nah, kalian secara tidak langsung mungkin telah menyinggung mata pelajaran antropologi. Nah, tentang apa sih antropologi itu? Nah, ternyata kalian udah mempelajarinya sedikit demi sedikit di pelajaran IPS ketika SMP. Nah, sebelum lebih lanjut mengenai antropologi, mengenai pengertian antropologi secara lebih luas, kalian perlu memahami secara bahasa dulu, secara sempitnya dulu. Bahwa ternyata kita lihat di layar, antropologi itu berasal dari bahasa Yunani. Nah, Yunani itu di mana? Nah, silahkan tanyakan ke bapak kalian atau ibu kalian ya, Yunani itu di mana? Intinya jauh ya. Berasal dari bahasa Yunani yaitu anthropos dan logos. Nah, apa sih anthropos dan logos itu? Anthropos berarti manusia. Nah, kemudian logos berarti studi atau ilmu. Nah, dari kalimat ini, dari kata-kata ini, mungkin kalian sudah bisa menebak. Oh, ternyata antropologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang manusia. Nah, oh ternyata antropologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang manusia. Tapi yang perlu kalian ingat bahwa tidak semua ilmu yang mempelajari manusia itu adalah ilmu antropologi. Karena ada ilmu-ilmu lain yang pelajari juga tentang manusia. Ada kerabat dari antropologi yaitu sosiologi yang jadi kajian saya juga. Sosiologi juga mempelajari tentang manusia, tapi berbeda dengan antropologi. Makanya dibedakan antara sosiologi dan antropologi. Nah, kalau antropologi itu membahas tentang manusia bagian apanya, silahkan kalian simak lebih lanjut. Secara bahasa seperti ini, silahkan kalian ingat-ingat ya. Kemudian, secara lebih lanjut, mengenal antropologi secara definitif lebih luas, kita lihat dulu pandangan menurut para ahli. Ya, pengertian antropologi menurut para ahli. Yang pertama ada Kuncoro Ningrat. Nah, Kuncoro Ningrat itu adalah salah satu tokoh antropolog Indonesia. Nah, berbicara mengenai antropologi, kalian perlu kenal dengan Kuncoro Ningrat. Nah, kalian jangan asing ya bahwa Kuncoro Ningrat itu sering terdengar namanya dalam ilmu antropologi karena beliau adalah tokoh penting dalam ilmu antropologi Indonesia atau antropolog Indonesia. Menurut beliau, antropologi merupakan ilmu yang mempelajari manusia secara universal dan mempelajari segala warna, bentuk fisik dari masyarakat serta kebudayaan yang ada di masyarakat itu sendiri. Nah, silakan pahami. Nah, kalau tadi kan secara bahasa hanya studi mengenai manusia. Oh, ternyata secara lebih luas, antropologi itu adalah mempelajari manusia secara universal.
Universal itu secara menyeluruh ya, secara holistik. Nah, ini yang perlu kalian paham juga bahwa antropologi itu tidak mempelajari manusia secara individu, secara spesifik orang per orang, tapi secara universal. Makanya yang dipelajari dalam antropologi itu nanti adalah kebudayaan masyarakat secara umum, masyarakat tertentu, masyarakat suku X atau negara tertentu dan sebagainya. Tidak per orang, tidak per individu. Nah, yang dipelajari kaitannya dengan manusia itu ada warna kulitnya, bentuk fisiknya, kemudian budayanya, adat istiadatnya, dan lain sebagainya. Itu antropologi menurut Kuncoro Ningrat. Berikutnya, ada ahli lain, yaitu namanya William A. Haviland. Nah, William A. Haviland. Beliau juga antropolog, tapi bukan dari Indonesia, dari luar negeri ya. Menurut beliau, antropologi adalah studi tentang umat manusia, yaitu berusaha menyusun generalisasi yang bermanfaat tentang manusia dan perilakunya serta untuk memperoleh pengertian yang lengkap tentang keanekaragaman manusia. Nah, menurut William Haviland ini, bahwa antropologi itu adalah ilmu yang berusaha untuk mengeneralisasi berkaitan dengan manusia secara umumnya ya, keanekaragaman manusia bermanfaat untuk mengetahui keanekaragaman manusia. Nah, jadi nanti dalam mempelajari antropologi kalian bisa memahami oh ternyata antara masyarakat satu dengan masyarakat lainnya itu berbeda-beda. Bisa dilihat dari apanya? Bisa dilihat dari warna kulitnya atau itu namanya ras gitu kan. Kemudian ada dilihat dari adatnya, kemudian tradisinya dan lain sebagainya. Makanya antara masyarakat Indonesia dengan masyarakat negara Malaysia itu berbeda. Budayanya berbeda, adat istiadatnya berbeda, bahasanya juga berbeda. Dan itu juga bahasa juga dipelajari dalam ilmu antropologi. Gitu ya. Itu yang perlu kalian pahami dan silakan kalian catat juga. Kemudian, nah, ini ada mengenal antropologi menurut para ahli. Kalau ini ahli menurut diri sendiri ya, bukan bukan antropolog ya. Doakan saja semoga menjadi beneran menjadi ahli ya. Menurut M. Kahfi. Nah, M-nya itu Muhammad ya, Muhammad bukan Mas. Bukan Mas Kahfi tapi Muhammad Kahfi ya. Menurut saya sendiri, ini kesimpulan ya, kesimpulan dari hasil bacaan bahwa antropologi adalah suatu studi ilmu yang mempelajari tentang manusia baik dari segi budaya, perilaku, keanekaragaman dan lain sebagainya. Dan lain sebagainya. Ini yang perlu kalian pahami ya. Ini kesimpulan dari apa yang saya baca bahwa antropologi itu adalah ilmu tentang manusia kaitannya dengan budayanya. Nah, budaya itu luas. Perilaku manusia ya, kemudian adat istiadatnya, tradisinya, bahasanya, kemudian mata pencahariannya itu yang dipelajari dalam antropologi ya, secara keseluruhan, tidak secara individu. Makanya mempelajari keanekaragaman aneka warna yang ada dalam masyarakat di seluruh dunia, tidak hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia. Itu antropologi. Ya. Dari pengertian itu semoga kalian bisa memahami ya. Yang perlu kalian catat silahkan catat di buku tulis. Kemudian kita lanjut objek kajian antropologi. Apa sih objek kajian antropologi itu? Yang dipelajari dalam antropologi itu apa? Nah, kalau pengertiannya seperti itu tadi yang sudah saya jelaskan, yang sudah kalian baca juga, harusnya kalian bisa memahami objek kajian yang dipelajari dalam antropologi itu apa. Ya, sudah terlintas pikiran? Silahkan berpikir sejenak. Nah, sudah? Kalau sudah kita lihat objek kajian antropologi, ya, objek kajian antropologi yang dipelajari dalam antropologi adalah manusia dan segala sesuatu yang berkaitan dengan manusia itu sendiri, yaitu kaitannya dengan budayanya. Ya. Singkatnya gini, ketika kalian melihat suatu masyarakat antara masyarakat X dengan masyarakat X, misalnya kak, saya contohkan. Coba kalian bandingkan antara masyarakat Cina dengan masyarakat Arab Saudi. Dalam pikiran kalian pasti sudah bisa membedakan. Ada beberapa aspek yang membedakan antara masyarakat negara Cina dan masyarakat Arab Saudi. Nah, itu yang dipelajari dalam antropologi. Yang membedakan apa? Banyak hal, banyak aspek yang membedakan antara masyarakat Cina dengan masyarakat Arab Saudi. Dan itu yang menjadi objek kajian antropologi.
Kalau Cina mungkin identik dilihat dari warna kulitnya gitu kan, matanya, bentuk fisiknya, matanya agak sipit-sipit, kulitnya cenderung putih gitu. Kemudian bahasanya seperti apa, secara religinya, agamanya seperti apa, dan lain sebagainya. Lalu kalian membandingkan dengan masyarakat negara Arab Saudi. Arab Saudi yang notabene secara pandangan pun kalian sudah bisa membedakan dari bahasanya, dari bentuk fisiknya gitu kan. Bentuk fisik dari orang Arab itu ya cenderung banyak yang kulitnya hitam, kemudian bibirnya tebal gitu secara fisik, ya, bentuk fisiknya. Kemudian bahasanya juga berbeda, religinya pun berbeda. Nah, perbedaan-perbedaan itulah yang dipelajari dalam antropologi, keanekaragaman antropologi. Oke, sudah mulai paham ya? Berikutnya. Nah, manfaat mempelajari antropologi. Jika pengertiannya sudah, objek kajiannya sudah dipahami, yang dipelajari dalam antropologi apa, harusnya kalian bisa menganalisis. Harusnya kalian bisa memikirkan apa sih manfaat mempelajari antropologi ini, ketika yang dipelajari seperti ini, ketika pengertiannya seperti ini, kemudian manfaatnya apa sih dalam mempelajari antropologi itu, supaya kalian tidak sia-sia gitu kan, supaya kalian bisa bisa mengambil manfaat. Oh, saya belajar antropologi supaya seperti ini nih gitu. Nah, dari manfaat mempelajari antropologi ini, silakan lihat di layar. Ini silakan kalian pikirkan per individu, silakan analisis kira-kira manfaat mempelajari antropologi itu apa sih? Gitu. Tujuannya apa? Begitu. Silakan isi di komentar, tuliskan di komentar. Manfaat mempelajari antropologi itu apa? Saya yakin pasti kalian bisa memahaminya. Oke, lanjut berikutnya. Nah, berikutnya mengenai cabang-cabang ilmu antropologi. Ini adalah bagian mengenai cabang ilmu antropologi. Minum dulu ya, Dek. Ya, cabang-cabang ilmu antropologi. Bisa kalian lihat di layar. Cabang ilmu antropologi itu secara garis besar dibagi menjadi dua macam. Ada antropologi fisik dan antropologi budaya. Nah, lihat di layar ya, perhatikan. Jangan cuma mendengarkan tok. Ada antropologi fisik dan antropologi budaya. Antropologi fisik dibagi lagi menjadi dua macam. Dan antropologi budaya dibagi lagi menjadi empat macam. Nah, ini yang perlu kalian tulis dan kalian pahami ya. Nggak hafal nggak apa-apa, yang penting kalian paham. Tapi perlu ditulis di buku tulis. Yang pertama antropologi fisik dulu. Antropologi fisik dibagi menjadi paleoantropologi. Apa sih paleoantropologi itu? Kemudian somatologi, apa lagi somatologi? Nah, ilmu tentang apa? Itu yang fisik kaitannya dengan mempelajari manusia. Nah, antropologi fisik itu mempelajari manusia tapi kaitannya dengan fisiknya. Nah, kaitannya dengan fisiknya. Kemudian yang kedua antropologi budaya, yaitu kajian antropologi yang kaitannya bahasanya berkaitan dengan budaya, berbeda dengan fisik ya. Kalau ini kaitannya dengan budaya. Yang kalau kaitannya dengan budaya ada prehistory, ada etnolinguistik, ada etnologi dan etnosikologi. Nah, silakan perhatikan. Kita lihat satu persatu. Yang pertama, ada antropologi fisik. Nah, antropologi fisik itu tadi ada dua ya. Yang pertama paleoantropologi. Apa sih paleoantropologi itu? Mempelajari tentang apa? Nah, cabang ilmu antropologi yaitu antropologi itu paleoantropologi itu adalah cabang antropologi yang mengkaji manusia dari asal usul sejarah terjadinya manusia, evolusi manusia gitu. Mungkin kalian pernah belajar dari mata pelajaran sejarah ada penemuan fosil-fosil gitu kan, arkeologi-arkeologi atau penemuan-penemuan tulang belulang yang itu adalah menggambarkan sejarah terjadinya aneka ragam manusia. Yang dulunya fisiknya seperti apa, dilihat dari tulangnya, tengkoraknya besar, volume otaknya besar gitu kan. Kemudian tinggi badannya seperti apa, katanya orang zaman dulu itu tinggi badannya lebih dari 2 meter seperti itu. Nah, itu yang dipelajari dalam paleoantropologi. Cabang dari ilmu antropologi yang kaitannya dengan pelajari manusia tapi dari sejarah asal-usul terjadinya. Makanya ada
dulu dalam pelajaran itu, dalam pelajaran sejarah ada Meganthropus gitu kan, ada apa namanya, Pithecanthropus erectus, dan yang sampai sekarang teorinya manusia sekarang adalah Homo sapien ya, dalam bentuk yang lebih sempurna lagi. Itu yang dipelajari dalam paleoantropologi. Kemudian yang kedua, cabang antropologi fisik. Nah, ini contohnya ya di layar, penemuan fosil manusia. Yang kedua adalah somatologi. Somatologi. Nah, kalau kalian asing, silakan kalian tulis, silakan kalian pahami, ditulis di buku tulis. Somatologi itu adalah cabang ilmu antropologi, kayak yang antropologi fisik, yang mempelajari keberagaman ras manusia dengan mengamati ciri-ciri fisiknya. Nah, kalau somatologi itu mempelajari manusia dilihat dari ras-rasnya yang berbeda. Ras itu apa sih? Ras itu adalah perbedaan ciri fisik. Ya, bukan perbedaan warna kulit, tapi perbedaan ciri fisik. Kalau warna kulit itu adalah sebagian kecil dari ciri fisik. Ras itu ada perbedaan warna kulit, ada perbedaan rambut, ada yang keriting, ada yang lurus, ada yang gimbal, ada dilihat dari hidungnya, ada yang mancung, ada yang pesek, ada yang tidak punya hidung ya. Ada yang matanya sipit, ada yang matanya besar, ada yang bibirnya tebal dan lain sebagainya. Itu namanya ras, perbedaan ciri fisik. Seperti apa contohnya? Kalian bisa lihat di gambar itu di samping ada anak-anak dengan beragam perbedaan secara fisik. Ada yang hitam, ada yang putih, ada yang kuning gitu kan. Rambutnya juga berbeda. Nah, matanya berbeda dan sebagainya. Itu disebut dengan perbedaan ras, perbedaan ciri fisik. Nah, berkaitan dengan itu dipelajari dalam somatologi, antropologi fisik kaitannya dengan ras gitu. Paham ya? Berikutnya yaitu ada antropologi budaya. Nah, antropologi budaya. Kalau antropologi budaya itu tadi dibagi menjadi empat. Nah, empat. Apa saja? Yang pertama adalah prehistori. Nah, prehistori supaya kalian mudah mengingatnya, kalian pegang kata-kata historinya. Histori itu artinya sejarah, bahwa prehistori itu adalah cabang ilmu antropologi yang mempelajari sejarah penyebaran dan perkembangan semua kebudayaan manusia di bumi sebelum manusia mengenal tulisan. Nah, prehistori itu mempelajari manusia dilihat dari sejarahnya. Oh, ternyata Indonesia itu, ya, negara Indonesia kan negara yang sangat multikultur sekali, sangat majemuk. Kenapa Indonesia berbeda-beda? Oh, ternyata ada sejarahnya. Sejarahnya dulu ada pedagang-pedagang dari luar negeri, ada yang dari Arab Saudi, ada yang dari Cina dan sebagainya, datang ke Indonesia, kemudian menetap dalam waktu yang lama di Indonesia, akhirnya menghasilkan keturunan-keturunan karena menikah dengan orang pribumi, menghasilkan keturunan-keturunan dan itu menyebabkan keberagaman. Salah satunya ya, salah satunya seperti itu. Banyak juga dulu ketika ada penjajah-penjajah yang datang ke Indonesia, ada dari Portugis, ada yang dari Inggris, ada yang dari Jepang, ada yang dari Belanda gitu kan. Karena mereka menjajah di Indonesia dalam waktu yang cukup lama, kemudian mereka menikahi gadis-gadis pribumi ya, karena gadis-gadis pribumi itu manis-manis cantik-cantik gitu kan, karena saya juga suka gadis pribumi. Itu kemudian mereka menghasilkan keturunan, yang keturunannya itu kemudian menghasilkan orang-orang yang menjadi warga negara Indonesia dan menghasilkan keanekaragaman. Nah, salah satu contohnya seperti itu. Itu prehistori, mempelajari sejarah keanekaragaman manusia di seluruh dunia. Kemudian yang kedua ada etnologi. Etnologi, etno. Nah, kata dasarnya adalah etno-etnis. Etnis itu suku bangsa. Logi, logos. Logos itu ilmu ya, ilmu tadi. Jadi etnologi itu adalah ilmu atau cabang ilmu antropologi yang pelajari tentang suku bangsa di dunia. Kalau di Indonesia ada banyak sekali suku bangsa. Ya, perlu kalian pahami, ada Jawa, ada Sunda, ada Betawi, ada Dayak, ada Bugis, ada Minang dan sebagainya. Itu yang perlu kalian pahami dari Indonesia. Indonesia harus paham kalian. Karena keragaman yang ada di Indonesia harus dipahami supaya kalian bisa mengenal keanekaragaman itu sebagai sebuah kekayaan, kebanggaan bagi Indonesia, gitu. Bukan sebagai pembeda ya, bukan sebagai untuk membeda-bedakan, tapi sebagai kekayaan atau aset yang berharga dari keberagaman itu menghasilkan sebuah toleransi yang luar biasa, tumbuh di tengah keberagaman, gitu. Kemudian yang ketiga,
cabang antropologi budaya yaitu etnolinguistik. Linguistik itu artinya bahasa. Etno itu suku bangsa, linguistik itu kaitannya dengan bahasa, yaitu cabang antropologi yang pelajari pelukisan tentang ciri dan tata bahasa dan beratus-ratus bahasa suku-suku bangsa yang ada di bumi. Bukan hanya di Indonesia, tapi di dunia, di bumi. Nah, Indonesia aja bahasanya sangat beragam sekali, sangat sangat banyak sekali, sangat kaya sekali. Nah, orang Jawa saja, orang Jawa misalnya suku Jawa, itu bahasanya antara daerah satu dengan daerah lainnya berbeda-beda. Tapi sama-sama bahasa bahasa Jawa. Tapi kosakatanya banyak yang berbeda. Itu yang dipelajari juga dalam antropologi etnolinguistik. Ada bahasa Sunda, ada bahasa Betawi, ada bahasa Batak, bahasa Bugis, bahasa Minang, bahasa Papua dan sebagainya. Itu etnolinguistik. Kemudian yang terakhir adalah ada etnosipsikologi. Nah, yaitu ilmu yang mempelajari kepribadian, psikologi, jangan psikologi tapi psikologi, yaitu mempelajari tentang kepribadian bangsa serta peranan individu pada bangsa dalam proses perubahan adat istiadat dan nilai universal dengan berpegang pada konsep psikologi. Intinya, simpelnya etnosipsikologi itu adalah cabang ilmu antropologi yang kaitannya membahas tentang psikologis dari sebuah suku bangsa tertentu di dunia ini. Oh, ternyata dalam dalam suku bangsa itu ada psikologi yang berbeda-beda. Ada secara psikis yang perlu dipelajari kaitannya dengan perbedaan suku bangsa. Contohnya gini. Mungkin kalian mengenal masyarakat suku Jawa itu identik dengan mereka yang halus, sopan santun, unggah-ungguh gitu kan. Coba kalian bayangkan, coba kalian bandingkan dengan masyarakat suku Batak misalnya. Ini sebagai contoh aja. Mungkin beberapa di antara kalian menganggap bahwa suku Batak itu cenderung cenderung cara bicaranya agak agak keras gitu kan, agak keras. Nah, itu yang dipelajari dalam etnosipsikologi ya. Bukan keras secara sifatnya tapi secara penuturan bahasanya. Bukan berarti penuturan bahasa itu mencerminkan mencerminkan sifat dari suku tertentu gitu. Itu yang dipelajari dalam psikologi. Mungkin ketika kalian membandingkan antara masyarakat orang Amerika, orang Eropa dengan orang luar Eropa. Nah, berbeda dengan dari cara berjalannya, berbeda dari cara mereka menghargai waktu, disiplinnya dan sebagainya. Kalau orang Indonesia kan biasanya budayanya selalu mengulur-ulur waktu gitu kan. Wah, janjiannya jam berapa, tepatnya jam berapa gitu, datangnya jam berapa. Itu yang dipelajari dalam etnosipsikologi, katanya dan kepribadian suku bangsa gitu. Bisa dipahami ya? Oke. Lanjut. Nah, ternyata sudah habis materinya sampai cabang-cabang ilmu antropologi. Nah, karena sudah habis, saya cukupkan sampai di sini dulu video pembelajaran kita mengenai antropologi kelas 10 ya, materi awal. Mudah-mudahan kalian bisa memahami mengenai antropologi, objek kajiannya serta cabang-cabangnya, dan jangan lupa tugasnya kalian isi di komentar ya. Isi di komentar, tuliskan di tengah-tengah tadi tugasnya tentang apa. Dan jika ada pertanyaan, jika ada pertanyaan, silahkan boleh kalian WA saya di nomor yang sudah tertera atau di email yang sudah tertulis di layar. Ya, terima kasih. Mohon maaf dari awal sampai akhir bila ada salah-salah dalam pengucapan atau salah-salah dalam hal lainnya yang menyinggung perasaan baik secara individu atau kelompok atau yang lainnya. Saya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.